Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari mengenai uji beda dua mean tidak berpasangan menggunakan SPSS bersama saya Safa Marwah dengan NIM 079 dan Yulia Perbawati dengan NIM 063. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu konsep uji beda dua mean tidak berpasangan. Apa sih tujuannya? Yaitu mengetahui ada atau tidaknya perbedaan mean di antara dua kelompok data independen. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kedua kelompok merupakan data independen. Yang kedua, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik maupun kategorik. Yang ketiga, variabel yang diuji bertipe interval ataupun rasio. Dalam uji ini, dikatakan kelompok independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari kelompok kedua. Misalnya, membandingkan mean tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Tekanan darah orang kota sebagai independen yang tidak tergantung dengan orang desa. Selanjutnya, uji beda dua mean tidak berpasangan ini terdiri dari dua loh, yaitu yang pertama, uji independency test, yang kedua adalah uji Mann-Whitney. Dari dua uji tersebut, yuk kita bahas satu persatu, mulai dari uji independency test. Uji independency test ini merupakan data yang harus terdistribusi normal dan homogen, karena merupakan uji parametrik. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi tutel kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti. Sedangkan jika nilai signifikansi tutel lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti. Selanjutnya adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif dari uji independency test. Syaratnya, data tidak perlu terdistribusi normal dan tidak perlu homogen. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti. Sedangkan jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti. Lalu kira-kira bagaimana ya melakukan uji independency test dan uji Mann-Whitney menggunakan SPSS? Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama videonya sampai habis ya. Setelah memahami konsep uji beda dua mean tidak berpasangan, sekarang kita masuk ke tutorial melakukan ujinya ya. Nah, di sini kita akan mulai dari uji independency test terlebih dahulu, alias uji data yang terdistribusi normal dan sudah terbukti homogen. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami tidak akan menjelaskan lagi tutorial terkait uji normalitas ataupun uji homogenitasnya. Jadi langsung saja kita tetapkan dari awal ya, bahwa data atau variabel yang terdistribusi normal itu ada variabel pendidikan dan juga variabel total score. Oke, sekarang kita mulai untuk melakukan uji dari dua variabel ini terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita klik Analyze. Lalu kita arahkan kursor ke Compare Means dan kita klik Independent Sample T-Test. Nah, di sini akan muncul dua kolom ya. Nah, yang tes variabel ini digunakan untuk variabel yang berkategori numerik. Kalau yang grouping variabel itu yang merupakan data yang kategorik. Nah, di mana di dua variabel ini total score itu masuk ke variabel yang numerik dan pendidikan itu masuk ke kategori atau grouping variabel. Nah, jangan lupa untuk define groups juga. Untuk grup 1 ya, kita langsung contohkan 1 dan grup 2 kita contohkan 2. Oke, udah klik continue. Sekarang kita langsung klik OK. Nah, di sini langsung muncul ya hasilnya teman-teman. Ini ada dua tabel, ada tabel grup statistik dan juga ada tabel independent sample t-test. Nah, sebelum kita mengarah ke yang grup statistik, kita lihatnya langsung ke independent sample t-test terlebih dahulu, atau di kolom yang ini, signifikan tutel. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan di konsep tadi ya, kalau misalnya
hasil signifikan totalnya itu kurang dari 0,05, menandakan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua mean. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasilnya itu 0,002. Berarti ini di bawah 0,005 yang menandakan bahwa antara variabel total skor dan pendidikan itu terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di mana nih untuk grup yang 1 meannya 141 dan untuk yang grup 2 meannya 163. Oke, sudah selesai yang independent sample t-testnya? Mudah sekali bukan? Sekarang kita masuk ke uji yang Mann-Whitney. Nah, untuk uji Mann-Whitney sesuai konsep yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa uji Mann-Whitney ini untuk data yang tidak terdistribusi normal dan data yang tidak terbukti homogenitasnya. Nah, sama ya, kita langsung tetapin aja untuk data yang sesuai di uji Mann-Whitney ini ada skor diagnostik dan juga variabel usia. Nah, langsung aja kita masuk ke stepnya. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test dan kita arahkan ke legacy dialogs. Nah, karena yang diuji ini bakalan ada 2 sampel atau 2 variabel atau 2 data, maka kita klik two independent samples. Nah, sama ya kayak yang tadi, akan muncul kolom seperti ini, dan yang tes variable list akan dimasukkan data yang numerik. Dan di sini data numeriknya itu ada skor diagnostik, dan data kategorik masuk ke grouping variabel, yaitu data yang usia. Jangan lupa di define groups, yang grup 1 kita define S1, grup 2 juga kita define S2. Nah, langsung klik continue, dan pastikan Mann-Whitney nih di test type-nya sudah terklik ya teman-teman. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, sudah terisi tes variable list, sudah terisi grouping variable, dan sudah terklik Mann-Whitney-nya, kita langsung klik OK. Nah, langsung keluar ya hasilnya. Sama kayak independent sample t-test tadi, nanti akan ada 2 tabel yang tersaji. Ada tabel ranks sama ada tabel tes statistik. Nah, sama kita fokus ke yang tabel kedua dulu, yang tes statistik. Dimana di sini nilai assigned stick to tail-nya itu 0,235. Nah, sesuai konsep tadi, kalau nilainya itu lebih dari 0,05 menandakan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kedua variabel yang diuji, yaitu variabel skor diagnostik dan skor usia. Nah, berarti untuk tes Mann-Whitney dengan variabel skor diagnostik dan usia terbukti tidak adanya perbedaan mean yang signifikan, ditandai dengan assigned stick to tail-nya itu senilai 0,235. Nah, telah selesai untuk tutorialnya, independent sample t-test check, untuk Mann-Whitney-nya juga sudah. Nah, karena tutorialnya sudah selesai, sekarang kita masuk ke cara interpretasinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Safa. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat interpretasi dari uji yang telah kita lakukan. Berdasarkan tabel 1, disajikan analisis perbedaan rata-rata skor total terhadap kelompok variabel pendidikan dan analisis perbedaan nilai tengah skor diagnostik terhadap kelompok variabel usia. Pada tabel disajikan kelompok variabel yaitu pendidikan dan usia, serta skor, dan yang terakhir adalah p-value. Berdasarkan tabel tersebut atau tabel 1 ini, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor total pada variabel kelompok pendidikan dengan p-value-nya kurang dari 0,05, di mana rata-rata pada pendidikan nurse mendapatkan nilai lebih tinggi dengan perbedaan nilai sebanyak 2,71. Sedangkan pada kelompok usia, tidak ditemukannya perbedaan nilai tengah skor diagnostik di antara kedua kelompok variabelnya dengan p-value lebih dari 0,05. Walaupun terlihat rata-rata responden dengan usia lebih dari 30 tahun lebih besar dibandingkan responden yang berusia lebih muda. Dapat kita lihat dengan nilainya 42,50 dengan standar deviasinya 9,376.